Hidup damai dengan orang lain. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak semua relasi dalam hidup kita berjalan dengan mudah. Ada perbedaan, konflik, bahkan luka yang membuat hubungan menjadi renggang. Namun firman Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam permusuhan saudara, melainkan dalam damai. Yakub dan Laban adalah contoh nyata relasi yang penuh ketegangan tetapi akhirnya diakhiri dengan damai. Dari bagian ini kita belajar bahwa hidup damai bukan sesuatu yang terjadi begitu saja saudara, tetapi sesuatu yang harus diusahakan di hadapan Tuhan. Mari kita membaca Kejadian 31 ayat 51 sampai 55. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Pertama, hidup damai perlu diusahakan di ayat 51 sampai 52. Yakub dan Laban menetapkan batas agar tidak saling menyakiti lagi. Damai itu tidak terjadi secara otomatis saudara, perlu keputusan, usaha, dan bahkan kerendahan hati. Kadang kita harus menahan diri, mengalah, atau mengambil langkah pertama untuk menciptakan damai. Itulah yang dikatakan Paulus di Roma 12 ayat 18. "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Damai bukanlah kebetulan, damai adalah pilihan yang diusahakan. Yang kedua, hidup damai membutuhkan komitmen di ayat 53. Mereka membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa damai tidak hanya berdasarkan perasaan saja saudara, tetapi pada komitmen yang serius keduanya. Komitmen berarti tetap memilih damai meskipun situasi tidak selalu nyaman. Dalam hidup kita, damai sejati lahir dari hati yang berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah Mazmur 34 ayat 15. "Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Jadi saudara, damai yang sejati itu lahir dari komitmen yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, hidup damai ditandai dengan penyembahan kepada Tuhan dan kasih pada sesama di ayat 54 sampai 55. Yakub mempersembahkan korban kepada Tuhan dan makan bersama dengan saudaranya, menandakan bahwa damai tidak hanya terlihat dalam kata-kata saja, tetapi harus dinyatakan dalam tindakan nyata. Ada hubungan dengan Tuhan, itulah penyembahan, dan ada hubungan dengan sesama yang disebut dengan persekutuan. Dengan demikian saudara, damai sejati itu selalu melibatkan keduanya. Di dalam Alkitab, Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama.
Itulah dalam hukum kasih di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti saudara, damai sejati terlihat dari hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, hidup damai berarti kita mau mengambil langkah untuk memperbaiki relasi. Berani meminta maaf atau juga mengampuni meskipun itu tidak mudah. Menjaga sikap dan juga perkataan agar orang lain tidak terluka. Tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dibalas dengan baik. Dan yang terutama saudara, menjaga hubungan dengan Tuhan, karena damai sejati itu berasal dari Allah. Karena itu saudara, hiduplah sebagai pembawa damai, karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Bahkan Yesus menyebutnya sebagai orang yang berbahagia. Matius 5 ayat 9. Karena itu saudara, mari kita refleksikan firman Tuhan hari ini. Apakah saudara sungguh-sungguh mengusahakan hidup damai? Dan apakah saudara berkomitmen untuk menjaga relasi dengan benar? Serta apakah hidup saudara telah mencerminkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, di dalam nama Yesus, ajar kami untuk hidup dalam damai dengan sesama. Berikan kami hati yang rendah untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan. Tolong kami hidup dalam kasih melalui Yesus Kristus Tuhan. Berkatilah saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, dalam kehidupan mereka, baik pribadi, dalam keluarga maupun dalam pekerjaan serta dalam pelayanan, supaya mereka tetap terus menjadi pembawa damai dan mereka menjadi pribadi yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang penuh damai, kasih kepada sesama, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Dan demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.